Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Gafreti Siregar. Perkenalkan, nama saya Fatia Bustani Karamah. Kami dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Laporan Keuangan Arus Kas dan Pajak. Baiklah, sebelum kita mempelajari apa itu laporan keuangan, arus kas, dan pajak, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu yang di dalamnya terdapat struktur yang berkaitan dengan manajemen. Manajemen juga adalah seni. Ilmu dan seni digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mencapai suatu tujuan manajemen, kita membutuhkan 5M, yaitu man, money, materials, machines, and market. Yang dimana masing-masing pengertiannya seperti man yaitu sumber daya manusia, money yang berupa modal atau uang, material yang mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, mesin yang merupakan material namun disebut material tidak langsung karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah. Dan yang terakhir ada market, yaitu pemasaran, merujuk pada pemasaran produk akhir kepada konsumen. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan mulai mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang yang berkompeten di bidangnya, seperti seorang akuntan. Jika melihat dari penjelasan di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usahanya ke depan. Baiklah, di sini teman-teman bisa lihat jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan neraca, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Baik teman-teman, di atas adalah contoh dari laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Baiklah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu arus kas. Cash flow atau yang biasa disebut dengan laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Tujuan dari laporan arus kas yaitu adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak catatan pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke komponen laporan arus kas. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities.
terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Yang kedua ada aktivitas investasi, berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara membuat laporan arus kas. Yang pertama ada menghitung kenaikan dan penurunan kas. Untuk menghitungnya, kita dapat melihat neraca pada akun kas. Yang kedua ada menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Pada langkah kedua ini, kita harus memisahkan kas yang khusus untuk kegiatan operasi. Yang ketiga ada menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. Kegiatan investasi misalnya pembelian atau pembelanjaan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang keempat ada menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Untuk melakukan perhitungan, kita dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Dan yang terakhir ada hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Menghitung penggunaan dan penerimaan kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu pajak. Pajak adalah bentuk masyarakat dalam rangka ikut serta untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Pajak sangat berperan dalam kehidupan suatu negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Definisi pajak juga diartikan sebagai kontribusi wajib warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengatur hampir seluruh kegiatan ekonomi negara. Orang yang membayar pajak disebut sebagai wajib pajak atau WP. Nah, di sini ada pajak pada perusahaan. Pajak penghasilan tidak hanya diberlakukan untuk perorangan, tetapi pajak penghasilan juga diberlakukan kepada perusahaan atas produk yang dikelola. Dengan kata lain, perhitungan pajak perusahaan berdasarkan pemungutan atau penarikan pajak yang diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Pajak penghasilan perusahaan yang dipungut nantinya akan dikelola untuk kepentingan negara dan akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jenis pajak perusahaan yang dikenakan pada perusahaan. Yang pertama yaitu pajak perusahaan PPh 15, yang kedua yaitu pajak perusahaan PPh 21, yang ketiga pajak perusahaan PPh 22, yang keempat pajak perusahaan PPh 23, yang kelima pajak perusahaan PPh 25, yang keenam pajak perusahaan PPh 26, yang ketujuh pajak perusahaan PPh 29, dan yang terakhir pajak perusahaan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kita akan mempelajari cara menghitung pajak sesuai undang-undang. Penghitungan pajak sesuai undang-undang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perhitungan pajak penghasilan dan penghasilan kena pajak. Kita bisa mengetahuinya dengan rumus neto fiskal dikurang kompensasi kerugian fiskal. Neto fiskal adalah penghasilan bersih wajib pajak dalam negeri yang didapatkan dari kegiatan usaha atau bukan yang sudah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah bentuk kerugian yang dialami perusahaan. Yang kedua ada perhitungan pajak penghasilan atau PPh terutang. Untuk perhitungan pajak perusahaan selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus penghasilan kena pajak dikali tarif pajak yang berlaku. Untuk mengetahui besaran jumlah pajak penghasilan terutang atau PPh yang harus dibayarkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 tentang PPh menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan badan secara umum adalah 25% dari penghasilan kena pajak.
Perlu kita ketahui, besaran tarif 25% tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 2010. Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan atau badan usaha yang mendapatkan tarif yang lebih rendah berdasarkan perhitungan pajak perusahaan yang berlaku. Selanjutnya, yaitu ada contoh soal dari perhitungan pajak penghasilan atau PPh terutang yang bisa teman-teman lihat di atas. Dan yang ketiga yaitu ketentuan tarif PPh badan berdasarkan peredaran bruto. Peredaran bruto memiliki peranan penting dalam perhitungan pajak perusahaan atau PPh badan. Peredaran bruto adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh wajib pajak pribadi atau badan. Rumus perhitungan pajak perusahaan untuk mengetahui besar pajak penghasilan badan adalah 25% dikali penghasilan kena pajak. Lalu, apabila perusahaan Anda tidak dapat membuat pembukuan, maka penghasilan kena pajak akan dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atau yang disingkat NPPN yang disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan norma perhitungan penghasilan neto. Perhitungan peredaran bruto dibagi menjadi dua, yaitu memiliki peredaran bruto di bawah atau sama dengan 4, miliar. Perhitungannya adalah 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak. Yang kedua ada perhitungan peredaran bruto di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Perhitungannya adalah 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas ditambah 25% dikali penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Oke, di sini ada contoh perhitungan pajak perusahaan dan studi kasus. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan tentang laporan keuangan, arus kas dan pajak. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video kami. Dan mohon maaf apabila ada salah penulisan atau pengucapan kami. Sekian Dan terima kasih. Wassalamualaikum.